mengatakan, ya Rasulullah, kami nggak pernah menyembah kok pendeta-pendeta kami. Saya pun pendeta, tapi saya pastikan kami tidak disembah, dan kami pun kalau minta kepada pendeta itu kami tidak menyembah mereka. Lalu Nabi SAW menjelaskan tentang bentuk penyembahan yang semestinya untuk Allah sederhana, tapi ternyata terjadi di kalangan ahli kitab, dan ini juga banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Kata Nabi SAW, alaisu yuhilluna lakum ma harramallahu fatuhillunah wa yuharrimuna ma ahallahu Allahu fatuharrimunah. Qalu bala, qala fatilka ibadatuhum. Bukankah para pendeta dan rahib itu menghalalkan bagi kalian apa yang diharamkan oleh Allah? Jadi dulu ada cerita para pendeta dan pastor ini. Kalau pastor agama Katolik, pendeta berarti Protestan. Tapi kita samakan misalnya dengan istilah pendeta. Mereka-mereka ini banyak yang mengikuti keinginan pemerintah atau raja. Kalau raja tidak suka sesuatu, ditarik ke dalam sebuah hukum, sehingga nanti akhirnya mengikuti walaupun Allah haramkan jadi halal. Kata Nabi SAW, bukankah para pendeta menghalalkan bagi kalian apa yang Allah haramkan, dan kalian akhirnya juga menghalalkan itu, serta mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Allah halalkan tapi mereka tidak bolehkan. Tentu di sini sebagian ulama hadis memberikan contoh ya, masalah kasus mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, gitu kan. Jadi seperti Allah Subhanahu wa taala menghalalkan, mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Di sini Allah Subhanahu wa taala membolehkan ahli kitab untuk memakan daging. Berikut juga ya, lemaknya, tetapi pendeta mengharamkan lemak tersebut, sehingga akhirnya ya, tadinya Allah SWT mengharamkan bagi mereka makan lemak, mereka hanya boleh makan daging. Tapi akhirnya pendeta datang dan mengatakan tidak masalah dengan lemaknya, maka jadi halal apa yang Allah haramkan, maka mereka pun menghalalkannya. Dan mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka kalian pun ikut mengharamkannya. Kata para ulama hadis adalah pernikahan, karena mereka tahu di buku Injil, kitab Injil dan Taurat, terutama Injil itu boleh menikah, tapi mereka mengalihkan itu ya, dibuat nikah itu haram bagi para pendeta. Jadi mereka tidak boleh menikah. Maka ini berarti mengharamkan apa yang Allah halalkan. Maka para ahli kitab yang ikut bersama Adi bin Hatim yang masuk Islam waktu itu berkata, benar. Maka kata Nabi SAW, itulah peribadatan kalian kepada mereka. Jadi hanya karena patuh pada pemimpin-pemimpin agama mereka yang tadinya mengubah apa yang Allah haramkan menjadi halal atau sebaliknya ya, maka itu sudah cukup membuat seakan-akan mereka mengalihkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sabda Nabi SAW pada saat ada beberapa sahabat yang datang kepada beliau, ini disebutkan di dalam hadis riwayat Tabarani dengan hadis hasan. Ada beberapa sahabat yang sempat datang kepada Nabi SAW lalu berkata, ayo atau mari kita beristighatsah, meminta tolong keselamatan kepada Rasulullah SAW dari orang munafik ini. Ada satu orang munafik kebetulan suka mengganggu kaum muslimin. Sebagian ulama hadis mengatakan yang dimaksud adalah Abdullah bin Abi Salul, ya, pimpinan orang munafikin. Maka waktu mereka tiba di Nabi SAW, mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami ingin beristighatsah, meminta pertolongan kepada anda. Maka kata Nabi SAW, innahu la yustaghatsu bi wa innama yustaghatsu billah. Sesungguhnya tidak boleh beristighatsah kepadaku, akan tetapi beristighatsah itu hanya kepada Allah. Hadis ini sekaligus juga membantah banyaknya teman-teman kita yang beristighatsah dengan Nabi SAW sekarang setelah Nabi SAW meninggal. Sementara Nabi masih hidup saja Nabi menolak, apalagi sekarang, gitu kan? Mereka menyebut-nyebut jahnya Nabi SAW, ya, zatnya Nabi, namanya, beristighatsah dengan Nabi SAW. Ini tidak dibolehkan, meminta pertolongan dengan Nabi SAW. Setelah Nabi sudah meninggal, sedangkan masih hidup saja Nabi SAW menolak. Kemudian juga diberikan contoh lain oleh Syekh Abu Bakar Jazair tentang pengalihan ibadah kepada selain Allah, dan ini tidak boleh, adalah sumpah, ya, bersumpah, gitu. Beliau bersabda tentang sumpah dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dengan hadis hasan, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Siapa yang bersumpah bukan dengan nama Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan.
Apa sajalah kalimat sumpah yang digunakan, gitu kan. Ini sudah pernah saya jelaskan, ada sebagian masyarakat Mesir ya, mereka selalu menggunakan sumpah seperti wan nabi, demi nabi gitu. Di Jakarta juga ini pernah saya dengar tuh ada yang mengucapkan itu, demi Rasulullah. Itu nggak boleh itu sumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Jadi harus menggunakan nama Allah saja. Juga beliau memberikan contoh yang lain, mantra-mantra, bacaan-bacaan yang tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bahasa apapun, yang tidak menggunakan doa-doa dan zikir yang diajarkan oleh Allah melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka termasuk syirik. Begitu pula dengan kalung-kalung jimat yang digantung, serta ya, mantra-mantra pelet, sihir yang biasa ditaruh di kertas, di pakaian, ini semua dilarang oleh Nabi SAW. Berarti mengalihkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersabda dalam hadis yang masyhur riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud dengan sanad sahih, innar ruqa wat tamaima wat tiwala syirkun. Sesungguhnya ruqa ini jamak daripada ruqyah, yang berarti bacaan yang ditiupkan. Dan setiap kali ruqyah tidak diitlaqkan setelahnya kalimat syar'iyah, berarti bisa masuk dalam ruqyah yang dilarang, gitu kan? Karena istilah ruqyah ini artinya semua bacaan yang ditiupkan, termasuk di sini mantra-mantra, gitu kan? Makanya kalau orang berobat dengan hadis-hadis, dengan ayat-ayat Al-Quran, kita katakan ruqyah syar'iyah, artinya bacaan yang ditiupkan tapi secara syar'i. Hadis Nabi SAW yang lain yang mengatakan 70.000 dari umatku masuk surga tanpa hisab, diantaranya mereka yang tidak menggantung nasibnya dengan burung, tatayur, dengan benda. Mereka tidak mengatakan misalnya dulu kalau buluh burung itu, burung merpati dicabut di zaman masa jahiliyah, kemudian di 3 lembar, satu ditulis pergi, satu ditulis tidak pergi, satu dikosongin, ditaruh dalam kotak, lalu diacak. Orang itu ambil tanpa melihat. Kalau keluar tulisan pergi, mereka menganggap mereka akan selamat, gitu kan? Kalau keluar yang tidak pergi, berarti mereka kalau keluar akan ada kecelakaan, akan ada masalah. Kalau keluar bulu yang tidak ada tulisan, mereka harus mengacaknya kembali, mencari salah satu dari 2 keputusan untuk keluar. Ini namanya tatayur, menggantung nasib dengan burung. Ini nggak boleh. Kemudian mereka yang 70.000 yang masuk surga tanpa hisab tidak bertatayur, kemudian tidak bertato, tidak minta diruqyah. Tidak minta diruqyah adalah ruqyah yang tidak syar'i di sini. Bahasanya adalah mantra-mantra, gitu kan? Yang dibaca-bacain oleh dukun, ditiupkan, dibacain di minuman dan seterusnya. Ini namanya ruqyah juga, gitu kan? Ini juga namanya ruqyah. Makanya dalam hadis dikatakan bahasa Arabnya innar ruqa, jamak daripada ruqyah yang tidak syar'i. Mantra-mantra yang ditiupkan, kemudian tamaima, kalung-kalung jimat yang digantungkan, dan tiwala. Tiwala tulisan-tulisan yang ditulis di kertas atau di kulit, semuanya itu adalah perbuatan syirik. Terakhir kita tutup dengan dalil-dalil akli. Itu secara nakli semua larangan, tidak boleh, harusnya kita memurnikan ibadah kepada Allah dan tidak boleh mengalihkan segala jenis ibadah, maksud dan niatnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalil-dalil akli, secara akal, yang pertama beliau tulis keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan. Hanya Allah yang menciptakan segala sesuatunya, memberi rezeki, bertindak dan mengatur, mengharuskan ibadah hanya kepadanya semata. Tiada sekutu baginya sedikit pun jua. Nggak boleh ada sedikit pun apa-apa. Yang kedua, secara akal harusnya begitu. Secara dengar dalil-dalil tadi, berarti kita tahu kita harus mengalihkan ibadah kepada Allah. Yang kedua secara akal adalah semua makhluk berada di bawah rububiyahnya Allah sebagai pencipta. Sangat tergantung kepadanya. Bukti kita tergantung kepada Allah, Allah ciptakan sebuah sistem. Lapar misalnya, adakah orang pada saat lapar ya bisa bertahan tidak makan? Nggak bisa. Yang ciptakan dia Allah, yang ciptakan laparnya Allah, yang ciptakan juga asopannya supaya hilang laparnya Allah, gitu kan? Adakah orang yang bisa menolak malam pada saat datang misalnya, gitu kan? Itu nggak mungkin. Dia harus ikut sistem. Yang menciptakan dia Allah, yang menciptakan malam ini Allah, yang menciptakan alam semesta Allah, yang datangkan nanti pagi juga Allah Subhanahu wa taala. Allahu khaliqu kulli syai. Allah itu pencipta segala sesuatunya. Semua makhluk berada di bawah rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, sangat tergantung kepadanya. Maka tidak ada sesuatu pun dari makhluk ini yang pantas menjadi sesembahan, yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang ketiga, yang terakhir adalah orang yang disembah atau dimintai keselamatan atau dimintai perlindungan tidak dapat memberikan sesuatu, tidak dapat memberikan keselamatan, dan tidak dapat memberikan perlindungan sedikit pun. Hal ini menyebabkan berdoa kepadanya, meminta keselamatan kepadanya atau bernazar untuknya, berserah diri serta pasrah kepadanya menjadi sia-sia, gitu kan. Jadi ini secara akal bahwasanya tidak boleh kita mengalihkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang saya ingin titik beratkan sebagai penutup ya. Yang pertama teman-teman sekalian, mengerjakan ibadah sudah saatnya sekarang, sudah saatnya. Selain poin-poin tadi yang saya jelaskan di awal, ibadah harus dipaksakan. Dan pada saat kita beribadah jangan ragu sedikit pun. Begitu datang saatnya, waktunya, ada hikmah, nggak ada hikmah, kerjakan. Gitu kan. Dan saatnya sekarang, sempurnakan dengan poin ketiga. Sudah saatnya mulai malam ini ke depan, selalu cari yang paling afdal. Jangan lagi, oh ini afdal, oh nggak apa-apa deh, saya nggak usah kerjakan karena cuma afdal. Enggak. Semua yang afdal mulai sekarang. Kalau ada ustaz bilang ini lebih afdal begini, atau antum ragu, antum tanyain mana lebih afdal ustaz, oh lebih afdal begini, lakukan yang lebih afdal. Selalu kejar yang terbaik. Salah satu sahabat yang paling terkenal dalam poin ini adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sampai diberikan julukan sahibut ta'assi, orang yang luar biasa. Apa yang Nabi lakukan dia berusaha, dia yang paling pertama kerjakan, tidak pernah terlambat. Sampai pernah Nabi SAW masuk ke dalam Ka'bah dengan beberapa sahabat, diantaranya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu masuk, lalu Nabi SAW sholat di dalam Ka'bah, tapi tidak semua orang masuk. Waktu Nabi SAW turun, karena Nabi batasi orang yang masuk cuma beberapa orang, orang yang pertama keluar setelah Nabi SAW adalah Abdurrahman bin Auf. Langsung Abdullah bin Umar pegang tangannya lalu berkata, wahai Abdurrahman, apa yang Nabi SAW tadi kerjain di dalam? Kata Abdurrahman, Nabi SAW sholat sunnah tahiyat masjid di dalam Ka'bah, sholat tahiyat masjid. Di sebelah mana? Kata Abdullah bin Umar, di sebelah mana? Kata Abdurrahman, di sebelah sisi sana, ditunjuk tempatnya. Tanpa ngomong, tanpa apa, langsung Abdullah bin Umar masuk berdiri sholat 2 rakaat. Langsung dikerjakan pada saat itu. Dan hampir semua kegiatan yang Abdullah bin Umar dengar langsung, lihat langsung atau dengarkan, dan dia percaya orang yang menyampaikan, kecuali pasti dikerjakan. Sampai terkenal dalam kisahnya, pernah setelah Nabi SAW meninggal, beliau pernah memimpin kafilah haji, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kafilah haji ini terdiri dari 70 kafilah. Satu kafilah bisa minimal 3 ekor unta, gitu kan. Berarti ini 200 lebih ekor unta. Jalanlah mereka ke Mekah. Ini setelah Nabi SAW meninggal ya. Maka di tengah jalan tiba-tiba Abdullah bin Umar memberhentikan kafilah ini. Dia pemimpinnya dan dia alim, ulamanya, sahabat, gitu kan. Yang lain semua ikut dengan dia. Maka waktu dia suruh berhenti, disebarkan berita Abdullah bin Umar minta kita berhenti semua dan minta kita menyaksikan apa yang dia lakukan. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu turun dari untahnya. Setelah disampaikan kepada seluruh kafilah, suruh lihat, dia jalan terus sampai jauh di padang pasir gitu. Semua orang menyaksikan nih, karena memang perintahnya suruh lihat gitu. Ternyata di kejauhan tinggal samar-samar aja dari jauh karena jauhnya tempat itu. Tapi beberapa orang orang kafilah masih sempat bisa lihat. Di sana ada sebuah pohon samar-samar. Lalu beliau ke sana buang air kecil, Abdullah Umar buang air kecil di situ. Setelah buang air kecil kembali lagi. Ada satu sahabat namanya Ubay bin Ka'ab, waktu itu masih hidup, dan bertanya, wahai Ibnu Umar, semoga Allah merahmati anda. Apakah anda ini memberhentikan kami semua ini 70 kafilah hanya untuk menyaksikan anda kencing di situ? Abdullah bin Umar jawab dengan tegas mengatakan, iya, karena saya ingin memberitahukan kepada kalian, waktu saya sedang haji bersama Nabi SAW, beliau pernah berhenti di sini, beliau pernah kencing di situ. Bayangkan tuh luar biasanya kan? Jadi luar biasa dalam masalah ibadah nih. Dan ini makin kita gencar seperti ini, itu makin tertutup celah kemaksiatan tuh. Makin tertutup karena kita memaksakan diri. Sebagian ulama mengatakan siapa yang menyibukkan diri dengan ibadah, maka secara otomatis dia sedang menutup pintu maksiat. Siapa yang gencar dalam kemaksiatan, dia sedang menutup pintu ibadah, lawannya nggak bisa ketemu, gitu kan? Jadi kita nggak usah lowongin waktu, keluarkan energi khusus
untuk menjauhi maksiat, tidak usah. Sibukkan diri dengan ibadah, maka kita akan jauh dari kemaksiatan tuh. Gitu kan? Dan sudah saatnya hijrah ikhwani, akhwati. Saatnya kita jadi lebih baik dari sebelumnya. Cari yang lebih afdal. Cari yang lebih afdal. Kalau antum dapat misalnya, selama ini kalau ruku Allahu Akbar, baca Subhana Rabbiyal Azim 3 kali dibaca. Baik. Ada yang lebih afdal enggak Ustaz? Ada. Baca berapa kali? Siapa yang tahu? Hah? 10 sampai 11 kali. Sunnahnya Nabi SAW terkadang membaca doa ruku 10 sampai 11 kali. Kalau kita selama ini Subhana Rabbiyal Azim 1, baru sampai 3 kali, coba sekarang lebih afdal. Coba lebih lama ruku, baca sampai 11 kali. Sudah mulai diamalin, tanya lagi sama Ustaz, ada yang lebih afdal enggak Ustaz? Ada. Nabi SAW memiliki 6 macam bacaan dalam ruku. Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim wa bihamdi, Subuhun Kudusun Rabbul Malaikati wal Ruh, Subhanallahi Dzil Jabarut wal Malakut wal Kibriyai wal Azama, Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu, raka'a sam'i wa basari wa lahmi wa dami wa idami wa asabi mastakhalla bihi qadami. Ada 6 macam bacaan. Dan ulama mengatakan setiap bacaan ini boleh menjadi pilihan, boleh dibaca satu-satu. Dan setiap bacaan boleh dibaca 10 sampai 11 kali. Coba selama ini antum baca berapa kali nih? Nah, Subhanallah azim terus ya. Itu pun kayak orang kumur-kumur, Subhanallah. Buru-buru. Sekarang ubah hijrah. Subhana rabbiyal azim. Nikmatin Subhana rabbiyal azim. Terus coba deh sampai 11 kali dulu. Kalau sholat wajib imamnya buru-buru, sholat sunnah, sholat ba'diyah, sholat qabliyah, sholat malam, sholat tahiyat masjid, jangan buru-buru. Baca antara azan dan iqamah. Misal ada waktu 5 menit dikasih di masjid kita ini, antum sholat, daripada buru-buru selesaikan 2 rakaat karena mau berdoa, saran saya nggak usah sholat 2 rakaat lama, sujudnya bisa berdoa. Doakan dalam doa, gabungin dua-duanya, sholatnya panjang, gitu kan? Doanya juga dapat. Untuk apa buru-buru? Coba cari yang lebih afdal. Itu penting. Renungi begini ikhwani, kalau kita bicara yang lebih pekah lagi, lebih dalam lagi ya, ikutin poin demi poin. Kalau seandainya kita ruku nih, baca sekali, baca satu jenis bacaan Subhana Rabbil Azim misalnya 3 kali, boleh, dapat pahala. Tapi tentu beda pahalanya dengan orang yang baca sampai 11 kali, kan gitu. Baik. Kalau ada orang sudah faham 11 kali tapi dia cuma baca 3 kali, rugikah dia? Rugi dari sisi pahala. Tapi yang lebih rugi lagi sebenarnya, dia nggak bisa perbaikin tuh. Ya, misal tadi antum baru tahu nih sekarang, oh ternyata 11 kali ya Ustaz. Terus mau direview, mau diulangin sholat qobliyah isya, bisa nggak? Nah, nggak bisa, buku amal kita tercatat begitu. Makanya pekah, cari yang lebih baik, lebih afdal, terus begitu, gitu kan? Supaya terus makin terbaik, karena dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak bakal mengubah keadaan satu kaum sampai mereka mengubah diri mereka sendiri. Ulama tafsir mengatakan ada 2 keadaan nih. Keadaan orang yang bermaksiat ingin pindah menjadi orang ibadah, itu Allah ubah keadaannya, gitu kan? Dia mau hijrah, Allah mudahin tuh. Tiba-tiba ketemu orang yang baik, tiba-tiba mulai tersentuh, mau mulai baca Quran, tiba-tiba berkembang terus gitu. Juga masuk dalam yang kedua di firman Allah ini, orang yang baik mau menjadi lebih baik, itu masuk tuh. Jadi jangan kita terus stuck dari satu tempat, enggak. Iman itu bisa naik, terus naik, gitu kan? Dengan cara kita mencari yang lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Dan kata penutup saya teman-teman sekalian, Ramadan yang baru berlalu, ini kalau bahasa saya ya, mobil kalau dipanasin setengah jam saja, setengah jam, udah bisa dipakai keluar kota nggak? Hah? Mana yang punya mobil nih, Masya Allah nih. Kalau kita mobil dipanasin setengah jam, udah bisa dipakai nggak? Udah bisa ya.
Kalau seminggu dipanasi, enggak, saya nggak bicara bensinnya habis, anggap bensinnya kita tambah terus. Mesinnya lebih bagus kan, lebih panas. Kalau sebulan, maksud saya begini, kemarin ini Ramadan, ini motor-motor antum, ini mesin-mesin antum, jiwa kita ini panas nih. Tinggal injak gas, gitu kan. Jangan dimatiin lagi mesinnya, kendor lagi. Gitu. Contoh yang lain, kita ini ibarat, ini bahasa saya ya. Semoga Allah ampuni kalau salah, tapi saya tidak bermaksud untuk salah, tapi memberikan contoh. Kalau anak itu, anak kecil yang cerdas, yang baru belajar pakai sepeda, ayahnya bantu nih pakai sepeda, jalan sepedanya. Anak yang cerdas, dia kalau jatuh, nangis mungkin sedikit, lalu dia bilang, ayah bantu lagi, tidak mau berhenti sampai dia bisa, kan gitu. Begitu dia bisa, dia minta ayahnya lepasin, lalu apa yang dia lakukan? Pedalnya diputar lebih kencang, dia tingkatkan keterampilannya, mungkin ban sepedanya dinaikin. Itu anak-anak yang hebat tuh. Karena sepedanya ayahnya belikan bermanfaat. Anak yang bodoh adalah begitu jatuh sekali nangis, nggak mau lagi ayah. Sepedanya ditaruh sampai kempes, ayahnya jual, sampai tua nggak bisa pakai sepeda. Ini contoh untuk menyentuh antum tentang masalah Ramadan kemarin. Jiwa kita sudah biasa puasa, udah biasa sholat malam, udah biasa ke masjid, gitu kan? Udah bisa pakai sepeda, tinggal dayung saja. Ini enggak, ditinggalin sepedanya, kendor. Kenapa harus kendor, gitu kan? Padahal kemarin itu bulan pelatihan, itu bulan ibadah itu. Kalau Ramadan aja nggak bisa menjadi motor pemicu, bahan bakar yang bagus untuk membuat kita lebih semangat, lalu kapan lagi kira-kira? Ya. Nggak ada jaminan Ramadan akan datang kita masih dapat, gitu kan? Maka ini semua indikasi-indikasi yang banyak sekali, dan contoh-contoh yang saya kasih supaya kita hanya beribadah kepada Allah, lakukan yang terbaik untuk Allah, dan kita akan panen pahalanya, serta sudah banyak ya pemicu-pemicunya, termasuk Ramadan yang baru saja lewat ini. Allahu a'lam. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal yang telah kita kerjakan, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang yang belum dapat hidayah, juga memudahkan mengamalkan orang yang sudah mendapatkan hidayah, serta juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan seluruh muslimin yang sedang tertindas dimanapun mereka berada, di Palestina, di Syria, di Yaman, ya, di Irak, juga di Myanmar dan dimanapun. Semoga Allah memberikan kemenangan kepada mereka, dan Allah muliakan agamanya Allah ini, dan juga mempartisipasikan kita di tangan mereka dan di tangan kita, baik dengan doa, baik dengan jiwa maupun dengan harta kita. Dan semoga juga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita di surga firdaus tanpa hisab, sebagaimana Allah menyatukan kita di masjid yang mulia ini. Baik, saya masuk ke pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah doa atau bacaan yang diucapkan atau dibaca setelah iqamah sebagaimana adanya doa setelah azan? Setahu saya sementara iqamah ada, sementara iqamah, tapi setelah iqamah saya tahu saya tidak ada. Jadi disebutkan dalam riwayat kalau Nabi SAW mendengarkan iqamah dan beliau menjawab serta memotivasi sahabat untuk mengucapkan sama dengan muadzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, pada saat hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dan pas ya qad qamatis shalah ini beliau mengucapkan aqamahallahu wa adamaha. Semoga Allah selalu mendirikan sholat ini dan menjadikannya sebagai sebuah rutinitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, itu yang ada. Tapi apakah ada doa khusus habis iqamah? Itu tidak ada. Seperti doa azan ya, itu tidak ada. Memang itu khusus untuk azan saja. Yang saya tahu Allahu a'lam itu khusus untuk azan. Memanjangkan jenggot dan disuruh potong oleh ibu, mana yang prioritas Ustaz? Potong atau tidak? Kan tadi sudah saya bilang, kan gitu. Kalau ketemu haknya Allah dengan haknya makhluk, yang mana didahulukan? Haknya Allah. Ini teman-teman yang masih merasa terbebani dengan jenggot, saya mau tanya, satu lembar jenggot beratnya 10 kilo? Hah? Ada. Berapa beratnya ini? Gak ada beratnya. Yang kedua, persepsi. Orang mengatakan jelek lah, kelihatan tua lah, itu persepsi. Coba ya, saya pernah duduk sambil melihat orang-orang yang lewat.
Ada orang yang lagi duduk seperti orang pusing, lagi lewat, memikirkan masalahnya. Ada orang yang tersenyum sambil jalan. Ada orang yang duduk, ada orang yang jalan. Subhanallah, saya sambil berpikir, masing-masing orang hidup dengan alamnya nih. Dan masalah persepsi, dia pakai baju warna apa, dia pakai rambutnya panjang seperti apa, penampilannya bagaimana, itu sepintas orang-orang yang lihat dia yang menilai. Kembali kepada dia sebenarnya. Maksudnya begini, jangan terlalu terpengaruh dengan perkataan orang. Nabi SAW menyuruh, pelihara jenggot kalian, potonglah kumis kalian. Sudah, itu perintah, jalankan, gitu kan. Masalah nanti orang bilang jelek ini, itu kan persepsi, gitu. Makanya kita harus tundukkan perasaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu harus ditundukkan perasaan. Jadi yang indah di mata Allah, yang buruk di mata Allah. Selalu agama Allah yang kita dahulukan. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Gitu kan? Kalaupun Anda masih belum bisa melakukannya, jangan olok orang yang sudah melakukan. Nggak boleh. Orang yang lebih baik kita olok-olok gimana? Gitu kan? Oh, masya Allah ya. Mudah-mudahan saya juga nanti satu waktu bisa. Itu yang baik. Gitu. Jangan malah diolok-olok. Ini malah tidak baik, gitu kan? Ini tidak baik. Saya pernah kasih contoh, banyak orang pada saat mampir ke masjid, masjid itu kotor, panas, gitu kan? Kamar mandinya bocor. Begitu dia masuk, dia sholat, karena sudah masuk waktu sholat. Lalu dia keluar, dihina sama dia rumahnya Allah. Kotor masjidnya, panas, kamar mandinya bocor, gitu kan? Dihina sama dia. Yang dihina apa nih? Rumahnya Allah. Padahal kalau rumah dia kotor, mau nggak dia dibilangi, karpet kamu kotor, rumah kamu panas, kamar mandi kamu kotor, walaupun dasarnya begitu, berat dia menerima itu, gitu kan? Bagaimana dengan rumahnya Allah? Yang lebih parah, ada orang, subhanallah, dia menahan orang lain untuk ke masjid itu. Ada orang, kamu sholat mana? Di Nurullah. Jangan, kamar mandinya kotor, masjidnya panas, karpetnya kotor, gitu kan? Dia bukan berpikir punya andil di situ. Oh, kotor karpetnya. Baik, berapa lama sih digulung karpetnya, bawa ke laundry, cuci, gitu kan? Misal, atau kumpul teman-teman di kantor untuk keluarin uang untuk beli karpet, atau pasang AC, atau ganti keran kamar mandi. Berapa banyak pahala yang kita panen semenjak orang pakai itu? Ini enggak, malah ngajak orang lain untuk meninggalkan. Dia sudah hina rumahnya Allah, dia ajak orang lain juga begitu. Kenapa akhi? Kenapa ukhti? Orang pakai jilbab besar, orang pakai cadar, orang sudah pelihara jenggot, orang sudah hadir ke masjid. Itu kan lebih baik dari kita dari sisi ibadah. Kalau kita belum mengerjakannya, dukung mereka. Jangan olok-olok, gitu kan? Jangan malah dihina. Ini semestinya harus diperbaikin. Allahu a'lam. Dan ibunya dikasih hadiah buku, dirangkul. Ya, juga saya ingin beratkan di sini. Kebanyakan teman-teman kita yang sudah multazim dan multazimah. Multazim ini artinya sudah mulai faham, sudah mulai tersentuh hatinya dengan iman, sudah mulai ikuti sunnah, mau pelihara jenggot, nggak mau isbal celananya, udah mulai hadir di majelis ilmu, azan ke masjid, akhwatnya sudah pakai jilbab besar, udah pakai cadar, udah jaga kehormatan, gitu kan? Kebanyakan mereka ya kena satu penyakit wabah yang saya bahasakan tanda kutip ya. Saya bahasakan ini penyakit, tiba-tiba justru mereka bertolak belakang dengan sunnah dari sisi lain. Misal, nggak pernah senyum lagi sama muslim, lewat mukanya abus. Abus ini bahasa Arab ya, artinya ekstrim, matanya melotot, lihat orang yang isbal, ahli nar, gitu kan. Ini penghuni neraka. Lihat yang tidak pakai jilbab seperti dia, langsung dilihat. Pertama sekali matanya lihat langsung celananya isbal atau tidak. Subhanallah, mungkin dia belum paham akhi, gitu kan. Kenapa harus selalu persepsi negatif? Kita nggak tahu. Dia mau datang ke masjid sebuah prestasi, rangkul, sampaikan. Sunnah Nabi senyum. Sunnah Nabi salaman sama dia. Sunnah Nabi SAW nasihatin. Sunnah Nabi SAW datangi ke rumahnya, bangun ukhuwah. Sunnah Nabi SAW berikan hadiah buku. Itu kan banyak sunnah Nabi SAW kan. Kalau orang yang pelihara jenggot, orang yang pakai jilbab besar, justru hidupkan sunnah Nabi di luar dirinya. Kalau ketemu orang supel salam, kemudian kalau ada orang salah dinasihatin dengan baik, dirangkul dengan senyum. Pasti orang lebih suka dengan sunnah Nabi. Orang banyak lari dari sunnah Nabi ini karena yang ikuti sunnah Nabi sekarang banyaknya luar biasa. Tidak pernah senyum, ekstrim mukanya, ya. Tidak pernah jenguk lagi orang sakit, ada tetangganya sakit gak pernah dijenguk, ada orang yang meninggal gak pernah hadiri acara takziah, ada perbuatan bidah Ustaz. Jangan antum ikut-ikutin bidahnya. Sunnah Nabi takziah 3 hari datang, tunjukkan sunnah. Doakan a'zamallahu ajrakum, doakan seperti Nabi ajarkan, sabar ya begini-begini, bawain makanan pulang. Jalankan sunnah Nabi. Jangan kita malah menghilang, gitu kan.
Ini menghilang. Kadang-kadang ada juga bapak ibu yang di beberapa pengajian saya nasihatin, diundang acara bid'ah, ketakutan nggak mau, tutup pintunya, seakan-akan tidak ada. Ngapain ini? Tetangganya yang undang tidak pernah tahu, tahun depan dikasih undangan lagi. Coba kalau datang tetangganya kasih undangan, oh sambut, waalaikumsalam, silakan masuk, hidangkan makanan, jamu tamu. Siapa yang beriman kepada hari akhir dia harus menghormati tamunya. Jamu dia sebagai tamu, duduk, oh iya terima kasih ya, jazakillahu khair, jazakallahu khair undangannya. Setelah duduk, baru kita ngobrol-ngobrol, kemudian oh ini ada undangan, oh iya undangan apa ya? Kita baca, oh undangan ini, oh begini ya, ada yang saya mau sampaikan, saya hadir di pengajian guru saya, katanya ini Nabi nggak pernah contohin, mungkin saya belum bisa hadir ya. Ya, siapa tahu kalau ibu mau lebih paham atau bapak mau lebih paham, ini ada bukunya. Kan berdakwah, tapi dia sudah disambut, dia udah datang. Insya Allah tahun depan gak ada undangannya datang lagi tuh, gitu kan? Ini nggak jadi PR terus, jadi masalah terus, gitu kan? Jelasin, kasih sesuatu. Saya yakin kalau ibu anda tahu sunnah Nabi itu pasti dia akan dukung, nggak mungkin, gitu kan? Mungkin karena belum paham sampai ke situ. Saya pulang kampung 1 minggu di Sumatera, bolehkah saya jamak atau jamak qasar? Boleh saja. Sekarang kalau sudah tinggal di Jakarta, maka kampung halaman kita walaupun kita lahir di sana itu sudah menjadi tempat safar. Jadi nggak masalah, seminggu boleh jamak qasar insya Allah. Tadi Ustadz bilang jika sudah waktunya sholat langsung mengerjakan sholat. Apabila ada sekolah Islam sudah biasa pada saat waktu duhur sholatnya ditunda sampai jam 1 siang. Dengan alasan menyelesaikan waktu belajar dan tidak mengapa mundur waktu sholat karena berkaitan dengan pendidikan. Apakah itu benar? Ini khilaf diantara ulama ya tentang masalah wajibnya menuntut ilmu dengan penundaan sholat. Tapi yang saya tahu, Allahu alam, lebih baik dia berhenti. Lebih baik. Azan biasakan siswanya, biasakan gurunya. Berapa menit sih sholat itu? Dan pertanyaan lagi selanjutnya, kenapa harus terganggu dengan berhenti sholat, break sholat? Sekarang kalau anda kebelet kencing, kebelet buang air besar, bisa ditunda nggak? Hah? Lapar, bisa ditunda nggak? Kok kalau sholat bisa ditunda, ini gimana? Janganlah. Yang punya sekolah, coba teman-teman yang punya sekolah Islam, Islamic boarding school, cobalah, ya kan gitu. Awal waktu azan, dengar azan, sholat, habis itu kembali lagi ngajar. Sayang Ustadz, apanya yang sayang? Gitu. Tanggung, apanya yang tanggung? Nggak ada yang tanggung kok di situ. Bisa kembali lagi. Toh juga nanti dia akan sholat, tapi berbeda. Ya, sholat. Bukankah Nabi SAW mengatakan dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, siapa yang tidak ketinggalan takbiratul ihram pertama imam. Pertama di sini maksudnya adalah awal takbiratul ihram atau sebagian ulama mengatakan juga masuk awal waktu. Begitu azan langsung ikut sholat. 40 hari dijamin baginya selamat dari sifat kemunafikan, tidak akan pernah dusta seumur hidup, tidak akan pernah pungkiri janji seumur hidup, dan tidak akan pernah khianati amanah insya Allah seumur hidup. Dijamin selamat dari sifat kemunafikan. Jadi memang semestinya harus diterapkan. Kalau anda apalagi mengatakan sekolah Islam, semestinya tepat waktu. Bagaimana kiat-kiat agar selama hidup tidak melakukan dosa atau maksiat? Bisakah kita hidup tidak berbuat dosa atau maksiat sampai ajal menjemput? Begini, dosa dan pahala. Perbuatan maksiat itu teman-teman sekalian adalah jenis-jenis perbuatan yang opsinya, pilihannya sedikit. Sementara perbuatan ibadah itu pilihannya banyak. Sebentar saya jelaskan ya. Kemudian dari sisi lain, kemaksiatan yang opsi pilihannya, ya menunya itu sedikit, gitu kan? Itu juga efek jerahnya kalau dilakukan besar. Sementara perbuatan pahala, opsi menu pilihannya banyak, kalau dikerjakan itu banyak sekali balasannya. Tidak ada efek jerah di dalam ibadah. Saya kasih contoh. Pada saat Allah Subhanahu wa taala haramkan babi, saya pernah jelaskan ini. Babi diharamkan, jenis hewan. Yang bertaring nggak boleh, jenis hewan. Baik, 2 jenis hewan dilarang. Di sisi lain dibolehkan kambing, sapi, ayam, kelinci, kuda, semua yang tidak bertaring dan selain babi. Dan yang